wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Khairia SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SD Negeri 0067 Batu, Kabupaten Rokan-Hulu, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi guru. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan berdoa ini agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas, pimpin doanya nak. Siap, gerak. Omber, gerak. 3. Selain Rafael ada lagi? Nggak ada? Rafael kota ya. Nah sekarang anak-anak ibu coba berdiri di tempat. Dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Suharjo. Dengan kita menyanyikan lagu nasional ini, itu sebagai bukti rasa cinta kita terhadap tanah air, yaitu Indonesia. Nah, nyanyikan secara bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau. Sambungan satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari lagu dari Sabang sampai Merauke tadi terdapat kata-kata pulau. Ibu ingin bertanya, ada berapa pulau terbesar yang terdapat di Indonesia? Angkat tangannya. Jericho? 5. Ada lagi yang lain? Nah, ada pulau apa-apa aja yang 5 tadi? Apa, Pis? Sumatera. Aurel? Kalimantan. Masih? Nusa Tenggara enggak sayang? Yang lain? Jawa, Papua, satu lagi? Sulawesi. Nah, apakah antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki kebudayaan yang sama? Tidak. Apa saja contoh kebudayaan berbeda itu nak? Hafiz deh. Bahasa, apa lagi? Suku. Ada istiadat. Pembelajaran kita hari ini itu bertujuan untuk yang pertama
anak-anak ibu akan menganalisis ciri-ciri dan non-fiksi agar kita dapat mengembangkan kemampuan mengarang cerita dan memperbanyak kosakata sehingga kita bisa membuat lagu yang bagus. Nah, ibu sekarang kita terus semangat. Coba berdiri dulu di tempat. Semangat. Lagi tepuk semangat. Kegiatan belajar kita hari ini itu kita akan mengerjakan LKPD menggunakan gadget yaitu Google Assistant dan membuat teks non fiksi mengenai properti tari daerah. Ada yang masih ingat apa itu teks non fiksi nak? Apa itu teks non fiksi? Hafiz ya? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Iya, benar sekali. Itu tangan kehabisan. Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan kenyataan. Apabila kita membaca teks non-fiksi, maka kita dapat menghasilkan informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak ibu, siapa yang pernah membaca buku dongeng? Coba angkat tangannya. Dan ada yang baca buku dongeng? Nah, selanjutnya apa saja dongeng yang pernah kalian baca, anak? Puri? Malin Kundang, Restu? Sang Kuriang, Theo? Asa Danau Toba, Mailani? Keong Mas, apa lagi? Mira, Almira? Sang Kancil, apa lagi Fatih? Tikus dan Singa. Nah, itu adalah judul-judul dongeng. Apakah dongeng itu, dongeng yang kalian baca itu termasuk teks fiksi atau teks non fiksi? Teks fiksi. Nanti ibu akan menyediakan 4 teks yang berbeda. Ada teks Ki Hajar Dewantara, ada teks mengenai Thomas Alva Edison, angsa yang bertelur emas, dan sisa Abirama. Dari keempat teks ini nanti kalian akan membedakan mana yang merupakan teks fiksi dan mana yang merupakan teks non fiksi. Nah, sekarang kalian akan menyimak tampilan video yang akan ibu tampilkan. Ini adalah video mengenai tarian daerah yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan, kalian simak. Jika ada pertanyaan, nanti tanyakan sama ibu setelah video selesai ditayangkan. Bisa dipahami? Bisa. Dari Sumatera hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara, kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti 74 tahun Bea Cukai untuk negeri. Jarang enak ayo nyanyi rek jomplang, bareng
Dari video yang Ibu tampilkan tadi, adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Ada? Pamela ini. Apakah kain yang diikat diterima pada tarian yang dadali termasuk properti tari? Nah, Melani bertanya, apakah kain yang terdapat pada tari manuk dadali yang diikat di pinggang itu merupakan properti tari atau enggak? Siapa yang bisa jawab? Ada? Apa Mila? Ya, termasuk properti tari daerah. Apakah tarian tersebut dari daerah yang sama, Nah? Ada dari yang daerah yang berbeda, ada yang dari Bali, ada dari Jawa Timur, ada dari Papua, ada dari Aceh, ada dari Sumatera Utara. Apa saja properti tari yang digunakan dalam video Hafiz? Selendang. Yang lain? Almira? Kipas? Melani? Jaranan. Apa lagi? Ya, properti tari digunakan dalam video ada kipas, ada selendang, ada jaranan. Kalau gitu apa fungsi dari properti tari, Nak? Angkat tangannya. Hafiz. Iya, untuk memperlengkap dan memperindah tarian. Apa lagi fungsi dari sebuah properti tari? Ada lagi yang tahu nggak ada? Sabian? Ia menyampaikan makna dari suatu tarian. Jadi fungsi dari properti tari yang pertama pelengkap dari suatu tarian, menambahkan nilai keindahan dari suatu tarian, dan menyampaikan makna ataupun pesan dari sebuah tarian. Nah, sekarang ayo membaca. Siapa yang mau membaca dengan keras, Nak? Rafa, ya Rafa. Coba bacakan, Nak. Tari tradisional Caping Nganca yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga menanam padi. Seperti petani, sebenarnya para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Dari berdasarkan cerita yang disajikan. Cerita yang disajikan, teks fiksi merupakan rekayasa atau khayalan. Artinya, teks itu rekaan atau imajinasi dari pengarang. Sedangkan teks non-fiksi berdasarkan kenyataan atau berdasarkan data. Terus berdasarkan bahasa, kalau teks fiksi itu kiasan, kata-kata untuk memperindah suatu kalimat. Sedangkan teks lugas itu pada non-fiksi, teksnya lugas. Lugas itu apa? Kata yang digunakan sesuai makna sebenarnya tanpa ada penafsiran dari makna lain. Berdasarkan sumber, teks fiksi rekayasa, sedangkan teks non-fiksi berdasarkan data. Untuk kata yang digunakan, kalau teks fiksi kebanyakan tidak kata baku, sedangkan teks non-fiksi kata baku. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Untuk fungsinya, teks fiksi ini apabila kita membaca teks fiksi, maka fungsinya adalah untuk menghibur kita. Tapi kalau teks non-fiksi, apabila kita membaca teks non-fiksi, maka fungsinya untuk memberikan informasi kepada kita yang membaca. Selanjutnya, untuk berdasarkan pengamatan, teks fiksi tidak melalui pengamatan, hanya berdasarkan karangan dari penulis, sedangkan teks non-fiksi itu berdasarkan pengamatan atau berdasarkan fakta. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Nak? Tidak? Selanjutnya, nah, coba kita analisis bersama. Teks ini merupakan teks fiksi atau teks non-fiksi?
tangannya. Azam? Iya, ini merupakan teks non-fiksi. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa ini termasuk dalam teks non-fiksi? Kenapa dia termasuk teks non-fiksi, nak? Angkat tangannya. Jericho? Karena teks tersebut kenyataan. Iya, karena teks tersebut berdasarkan kenyataan. Nah, ini tari tradisional Capi Ngacak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur itu adalah berdasarkan kenyataan atau berdasarkan data. Nah, apabila kita membaca teks ini, apakah menghibur kita atau memberikan informasi pada kita? Iya, memberikan informasi. Ingat, fungsi dari teks non-fiksi adalah memberikan informasi terhadap pembaca. Sekarang anak-anak ibu apakah sudah duduk secara berkelompok, nak? Sudah. Kalau sudah, kalian akan mengerjakan LKPD ya. Nah, ada yang udah ada yang membawa handphone, gadgetnya masing-masing? Sudah, coba angkat tangannya yang udah bawa. Oke, nah sekarang bagikan LKPD-nya ya. Ada 8 tarian, kalian pilih salah satu tariannya, kalian buat teks fiksi. Apakah kalian tahu data dari gambar yang ada ibu tampilkan itu? Enggak kan? Bagaimana cara kalian mengetahuinya? Ya, menggunakan Google Assistant yang ada di dalam gadget. Cari informasi, cari data mengenai properti tari yang ingin kalian jadikan teks non-fiksi. Pilih salah satu ya, tidak semuanya. Akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Tarikan Sepak Pantai dari Kalimantan Timur. Tarikan Sepak Pantai adalah tarian perang yang mengisahkan tentang pahlawan budaya kenyang ketika menghadapi musuhnya. Makna simbolik dari tarikan Sepak Pantai adalah kedangkalan keperkasaan seorang lelaki yang bertempur dalam peperangan, di mana dirinya harus mempertahankan wilayah. Gerakan yang sinergi dalam tarian ini adalah membungkuk layaknya sedang berhadapan dengan musuh, kemudian meletakkan kaki serta melampaui kemarahan musuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kami. Mata baru di sekolah dasar.
berbagai acara seperti festival budaya, kesenian daerah dan penyambutan tamu. Keliling dilakukan ketika malam hari dan pagi. Berkaitan dengan aktivitas di masa lalu. Sekian hasil diskusi kami. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus. Tepuk tangan. Tadi ada 4 teks yang kita tampilkan. Untuk teks angsa yang bertelur emas itu merupakan teks fiksi. Terus untuk Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia merupakan teks fiksi. Untuk teks penemu lampu pijat itu merupakan teks non-fiksi. Dan terakhir teks kisah Abu Nawas merupakan teks fiksi. Nah, setelah itu tadi kalian sudah membuat beberapa teks non-fiksi berdasarkan gambar tarian daerah. Yang mengerjakan tari lilin tadi siapa yang membuat teks non-fiksi tari lilin? Ya, ada 4 kelompok ya. Terus yang ini kelompok teks apa? Nah, tari tancep papatai, itu tari topeng Betawi. Nah, alhamdulillah semua yang kalian buat teks non-fiksi itu sudah benar. Kalian akan mengerjakan lembar evaluasi. Ini ada lembar evaluasi. Di dalam lembar evaluasi ini kalian akan mengerjakan beberapa soal pilihan ganda. Ada 10 soal pilihan ganda. Nanti sebelumnya kalian tulis dulu nama kalian di atasnya. Bisa dipahami kan? Ini soal evaluasi ini dikerjakan secara individu atau berkelompok? Kembali ke depan. Duduk. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Apa saja nak yang kita pelajari hari ini? Angkat tangannya. Zafira. Membuat teks non-fiksi. Hafiz Z. Papa Rafka. Mengerjakan evaluasi. Apa lagi? Puri mengerjakan LKPD. Apa lagi? Theo mengetahui kebudayaan. Yang lain apa lagi? Azam? Ya, mencirikan teks non-fiksi dan teks fiksi. Kita sudah belajar mengenai membedakan ciri-ciri teks fiksi dan teks non-fiksi. Setelah itu tadi kalian telah membuat teks non-fiksi berdasarkan tarian daerah yang ada di Indonesia dan dapat membedakan properti tari yang terdapat dalam suatu tarian daerah. Lembar refleksi ini sebagai evaluasi ibu dalam pembelajaran yang akan kalian lakukan selanjutnya. Evaluasi ini kalian akan mengisinya sesuai dengan keadaan kalian sendiri, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalau kalian mengerjakan evaluasi ini, itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Bisa dipahami, nak? Jadi kerjakan sejujur-jujurnya.
pembelajaran untuk besok itu kalian akan belajar mengenai rantai makanan dan membuat teks fiksi berdasarkan gambar. Kalau tadi kalian buat teks non fiksi kan, tapi kalau besok kalian membuat teks fiksi berdasarkan gambar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat belajar di rumah ya.